Mula pertama saya mengucapkan selamat datang dalam rumah Tuhan dan selamat berbahagia di dalam nama Allah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semoga kedatangan kita, ibadah kita pada malam hari ini tidak sia-sia. Pada hari ini tidak sia-sia tetapi benar-benar sangat memberkati kita. Amin. Haleluya. Siang hari ini kita akan memeriksa firman Tuhan di dalam kitab Wahyu. Kita akan lanjutkan pemeriksaan kita di dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga. Kita sedang memeriksa pada bagian terakhir dari rangkaian 7 jemaat di Asia yang mendapatkan perhatian khusus dari Tuhan, mengalami penyucian lewat firman-Nya. Surat-surat yang dituliskan itu untuk setiap jemaat melewati gembala-gembala sidang, malaikat jemaat, itu tujuannya untuk menyucikan. Dan biar kita boleh merasakan itulah yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Dalam setiap firman yang kita dengarkan, Tuhan sedang menyucikan kehidupan kita, ya, apapun kekurangan kita. Di dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga, kita akan membaca pada ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8, ya, atau ayat yang ke-16, ayat yang ke-16, ayat 17, ayat 18. Saya menunggu semua menemukan dalam Alkitab masing-masing. Kita akan membaca ini sebagai bagian kita. Kita akan merenungkan, kita akan melihat apa yang Tuhan ingin nyatakan buat kita. Ayat ini bukan pertama kali dibacakan, tetapi saya percaya ada hal-hal yang baru sesuai dengan pergumulan kita dalam setiap hari, ya. Kitab Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-16, ayat yang ke-17, ayat yang ke-18, ya. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ya. Karena engkau berkata, ini, aku kaya, ya, aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, ya, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, engkau malang, engkau miskin, buta, dan telanjang, bahkan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, ya, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Ayat 19, perhatikan. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur, ya, dan ku ajar, ya. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Terima kasih, ya. Pada bagian yang akan saya tekankan khususnya pada saat ini adalah ayat yang ke-18, di mana ayat 18 berbicara tentang nasihat Tuhan. Dalam setiap surat firman Allah yang dikirimkan dalam jemaat demi jemaat, maka di sana ada teguran Tuhan, tetapi juga ada nasihat Tuhan. Di mana pada ayat yang ke-17, di saat orang-orang di Laodikia merasa dirinya kaya dan mereka merasa mampu memperkaya dirinya dan mereka merasakan tidak membutuhkan apa-apa lagi, pada saat itu Tuhan katakan bahwa sebenarnya keadaanmu tidak seperti yang engkau pikirkan itu, sebab justru engkau malang, engkau melarat, engkau miskin, engkau buta, engkau telanjang, ya. Dan itulah keadaan akhir zaman, di mana banyak kita merasa sesuatu, ya, kita memikirkan, kita menganggap diri kita lebih daripada apa yang seharusnya, ya. Dan kebaktian hari Kamis saya mulaikan bagaimana dalam Alkitab sudah mengatakan ada banyak orang-orang yang merasa kaya tapi tidak kaya sama sekali, justru miskin sampai tidak memiliki apa-apa. Merasa pandai, Tuhan katakan mereka justru tidak tahu apa-apa. Merasa kuat tetapi justru mereka lemah-lemahnya. Tuhan katakan hati-hati, sebab engkau terlalu dekat dengan kejatuhan. Merasa berarti, tetapi Tuhan katakan mereka sebenarnya tidak berarti apa-apa. Dan oleh sebab itu ini penyakit manusia pada akhir zaman. Mereka memikirkan, mereka membayangkan dirinya lebih daripada seharusnya. Dan oleh sebab itu waktu firman Tuhan datang untuk menyentak mereka, mengembalikan pada keadaan yang sebenarnya, maka sepertinya seseorang itu dikecewakan, sepertinya seseorang itu dipermalukan. Tetapi sebenarnya bukan cara Tuhan untuk mengecewakan atau mempermalukan, tetapi sebenarnya itu adalah cara Tuhan untuk mengangkat, bahkan untuk mempermuliakan. Oleh sebab itu kalau kita bisa menyadari ini, maka kita tidak akan marah, kita tidak akan malu, kita tidak akan kecewa, tapi justru kita makin berpaut kepada Tuhan. Nah, saya akan perlihatkan pada ayat yang ke-18, di saat pada ayat 17 Tuhan menyatakan keadaan yang sebenarnya dalam jemaat di Laodikia. Mereka melarat, mereka malang, mereka miskin,
Di saat mereka kaya, mereka merasa kaya dan sangat kaya, tapi justru Tuhan katakan mereka sangat melarat, mereka malang, mereka miskin. Ya, kemudian Tuhan katakan mereka buta, mereka telanjang. Ini tidak ada keadaan, tidak ada orang yang mungkin mengalami 5 keadaan ini dalam satu waktu, ya, satu waktu tertentu. Ya, bagaimana semua kemalangan, semua kemelaratan itu dialami. Tetapi Tuhan tidak hanya membukakan mata mereka untuk melihat itu, tetapi juga Tuhan memberikan mereka jalan keluar. Pada ayat yang ke-18, Tuhan memberikan mereka jalan keluar. Di saat Tuhan menegur seseorang, Tuhan tidak hanya menegur, tetapi juga Tuhan langsung dengan menasihati. Sehingga kalau mereka ditegur, mereka selalu ada jalan untuk sesuatu yang lebih baik. Nah, pada ayat yang ke-18, Tuhan katakan, maka aku menasihati engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas, juga pakaian putih, juga minyak, supaya apa yang menjadi kekurangan, 5 kekurangan itu dengan 3 perkara yang ditawarkan oleh Tuhan, maka apa-apa yang menjadi kekurangan itu justru mereka akan mengalami dipermuliakan oleh Tuhan. Dan semoga kita juga boleh mengerti itu. Dalam setiap firman Allah selalu ada jalan keluar, ada nasihat Tuhan, asal kita bisa menangkap itu. Jangan sampai kita pulang dalam ibadah, dari ibadah, dan kita tidak menerima teguran Tuhan, kita tidak menerima nasihat Tuhan. Tapi semoga kita boleh menerima nasihat Tuhan, sebab dari situ kita akan mengalami hidup kita ini diangkat oleh Tuhan untuk hidup yang lebih baik. Sampai satu saat, bukan hanya lebih baik, tetapi sungguh amat baik. Seperti demikian, amin. Nah, saya akan sampaikan ada 3 perkara yang ditawarkan oleh Tuhan untuk menanggulangi keadaan jemaat di Laodikia, yaitu nomor 1, Tuhan katakan, membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya yang sebenarnya. Jadi bukan merasa kaya, tetapi benar-benar kaya di hadapan Tuhan, ya. Tuhan katakan, belilah daripadaku emas, ya. Nah, perhatikan kata beli itu bukan berarti komersialisasi di dalam ibadah, di dalam pelayanan. Bukan berarti Tuhan mengajari kita untuk berjual beli dengan Tuhan, ya. Bahkan kalau kita membaca hanya begitu saja, kita akan berpikir bahwa Tuhan kita itu jahat. Kenapa? Sudah tahu tidak punya apa-apa, jangankan uang, selembar benang untuk menutup ketelanjangan tidak punya, malah disuruh beli. Coba bayangkan kalau orang kaya disuruh beli, ada orang punya uang disuruh beli, wajar. Sudah tidak punya uang, belilah daripada aku. Tidak, tetapi perkataan belilah daripadaku itu berarti Tuhan mengajar kita untuk apa? Untuk membayar harga untuk segala sesuatu yang menjadi kekurangan kita. Ada harga yang harus kita bayar supaya kita mengalami dari keadaan yang sangat dipermalukan, kita boleh berubah menjadi kehidupan yang dipermuliakan. So, percaya demikian, amin. Ada harga yang harus kita bayar. Sekarang ini kita seperti mengalami dipermalukan. Tetapi suatu saat kalau kita sungguh-sungguh mendengarkan nasihat Tuhan, Tuhan katakan, belilah padaku. Artinya apa? Kita ada kerelaan untuk membayar harga. Maka Tuhan akan merubah dari keadaan yang dipermalukan, kita akan mengalami dipermuliakan. Seperti janji Tuhan buat jemaat di Laodikia, mereka akan duduk bersama dengan Tuhan di atas tahtanya. Tidak ada pengertian lain kecuali mereka mengalami dipermuliakan bersama dengan Tuhan. Nah, oleh sebab itu, biarlah ini juga menjadi pengertian kita. Kita harus ada harga yang harus kita bayar untuk apa-apa yang sudah menjadi kesalahan kita, apa yang menjadi kekurangan kita, supaya kita tidak tinggal tetap dalam kesalahan dan kekurangan, tapi kita mengalami diangkat hari demi hari, ya. Nah, saya akan perlihatkan apa ini emas. Sebab secara jasmani mungkin mereka melimpah dengan emas sampai mereka mengatakan, aku kaya. Sebab itulah ukuran kekayaan orang pada zaman itu. Salah satunya adalah emas, perak, batu-batu permata. Bahkan sampai sekarang emas itu menjadi lambang kekayaan. Tetapi perhatikan, Tuhan katakan bukan emas dunia itu yang menjadikan kita kaya di hadapan Tuhan. Sebab emas, harta, apapun kekayaan dunia itu sama sekali tidak ada harganya di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan mengatakan engkau tidak punya apa-apa. Tetapi Tuhan katakan ada emas yang Tuhan ingin kita miliki itu lewat membayar harga. Dan Tuhan katakan kalau kita miliki emas itu, maka baru kehidupan kita benar-benar kaya.
Apa emas itu? Di dalam 1 Petrus pasal yang pertama, suratan 1 Petrus pasal pertama, Rasul Petrus mengatakan emas itu tidak lain adalah iman yang telah diuji lewat api. Tolong baca ya, suratan 1 Petrus pasal yang keempat. Tuhan ingin kita memiliki perkara pertama ini, iman. Supaya kita tidak kaya semu, apalagi kaya hanya sekedar dalam angan-angannya, dalam bayang-bayangnya, dalam perasaannya, dalam anggapannya, tidak. Tetapi benar-benar kaya yang tidak terbantahkan. Bukan di bumi ini, tetapi terutama di dalam kerajaan surga ya. Di dalam kitab 1 Petrus pasal pertama, suratan 1 Petrus pasal pertama, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, ini yang disebutkan dengan emas yang Tuhan ingin kita miliki. Oh, haleluya. Kita sudah sekian lama mengikut Tuhan. Ya, jangan sampai sekian lama kita mengikut Tuhan tidak ada apa-apa yang dapat kita miliki. Ya, bukan perkara-perkara jasmani terutama, tetapi perkara yang sangat kekal ini. Sebab Tuhan katakan iman itu adalah sesuatu yang kekal. Di saat semuanya akan berlalu, di saat semuanya akan berhenti, iman itu akan tetap sampai selama-lamanya ya. Kitab 1 Petrus pasal pertama ayat yang ke-6. Iman ini ya, iman yang murni, iman yang dilewatkan dari dalam api. Ya, diuji kemurniannya dengan api. Iman sekualitas ini yang Tuhan ingin kita miliki. Sebab semua orang yang beragama mengaku dirinya beriman. Semua orang yang, apalagi semua orang Kristen mengaku dirinya beriman. Ya, tetapi iman kualitas sebagaimana ya, yang kita miliki? Apakah iman yang banyak dengan campuran-campuran, atau iman yang apa yang tidak dianggap oleh Tuhan? Tapi iman yang seperti apa yang Tuhan katakan? Engkau kaya. Ya, ada orang-orang kafir sampai Tuhan mengatakan iman sebesar ini tidak ada di tengah-tengah bangsa Israel sekalipun. Luar biasa. Semoga kita dapat memperlihatkan inilah imanku Tuhan. Ayat yang ke-6, 1 Petrus 1 ayat yang ke-6. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita ya, oleh berbagai-bagai pencobaan. Harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ya, ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Ya, ini suatu persamaan tetapi juga suatu perbandingan. Tuhan katakan, kalau emas yang murni itu baik, itu mahal, itu mulia, lebih lagi iman yang murni ya. Iman yang murni lebih ya. Teruskan. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan. Perhatikan, pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Adanya iman yang murni itu akan menjadi sebab kita nanti akan dipermuliakan pada saat Tuhan datang kembali. Amin. Kalau tidak ada iman, sampai Tuhan katakan, adakah iman di bumi? Ya. Tetapi kalau kita memiliki iman ini, maka Tuhan katakan itu menjadi alasan Tuhan akan mempermuliakan kita pada saat Dia datang kembali. Kita duduk di atas tahta bersama dengan Dia. Ya, nah kita lihat di sini dikatakan iman yang telah diuji kemurniannya, ya, melalui api. Apa itu api? Yang bagaikan untuk sesuatu cara Tuhan untuk memurnikan. Api itu berbicara tentang percobaan, ya. Kita harus mengalami ini, ya. Kita tidak bisa melewati ini. Sesuatu yang dinyatakan murni, khususnya logam mulia ini, Tuhan katakan tidak ada cara lain, yaitu lewat api percobaan. Bagaimana kalau Tuhan izinkan kita hari-hari ini mengalami masuk dalam api pencobaan? Tuhan katakan itu merupakan salah satu, ya, kalau saya katakan salah satu cara Tuhan. Ya, saya tidak usah menggunakan satu-satunya atau salah satu. Itu merupakan cara Tuhan untuk memurnikan iman kita. Nah, oleh sebab itu di hari-hari ini semoga kita boleh mengerti. Jangan kita salah berpikir dengan Tuhan, tetapi justru kita boleh memanfaatkan setiap api pencobaan yang melanda kita. Bisa lewat sakit penyakit, bisa lewat kekurangan, bisa lewat masalah, bisa lewat apapun juga. Tuhan katakan itu semua adalah api pencobaan. Untuk apa? Nomor satu, setiap Tuhan izinkan kita masuk dalam api pencobaan supaya kita boleh
tetap bertahan ini dalam pencobaan. Orang yang bertahan dalam pencobaan, Tuhan katakan itulah orang-orang yang murni imannya. Dia tidak hangus. Kebaktian yang lalu saya katakan nanti ujian lewat api. Ya, kayu, rumput kering, jerami juga akan dilewatkan dengan api, di dalam api. Dan kalau itu semua dilewatkan habis. Tetapi emas, perak, batu-batu permata, walaupun melewati api, mereka tidak binasa. Mereka justru memperlihatkan kemurnian, kemuliaan, harga dari apa yang dilewatkan di dalam api itu. Nah, oleh sebab itu kita akan baca di dalam kitab Yakobus pasal 1, Tuhan katakan kesempatan ini kita harus alami sampai kita bertahan. Ya, suratan Petrus mengatakan berbahagia. Nanti kita akan mengalami waktu Tuhan datang, kita akan dipermuliakan. Tetapi kebahagiaan itu membuat kita kuat. Walaupun sekarang kita mengalami duka cita oleh api-api pencobaan yang melanda kita ya. Oh, kita harus lihat ini harga yang harus kita bayar. Bagaimana kita bisa bertahan di dalam api pencobaan. Bertahan di dalam api pencobaan itu ya. Suratan Yakobus pasal 1, maafkan, dalam kitab ya Yakobus pasal 1 kita sudah baca tadi. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12. Bisa bertahan ya. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12. Suratan Yakobus pasal 1 kita tadi baca pada kitab Petrus, 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-5 ya. Sekarang kita baca ya. Yakobus pasal 1 ya. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12, tolong baca. Yakobus 1 ayat yang ke-12. Ya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Nah, ini iman yang murni seperti emas yang murni, dia tidak habis ya, tidak terbakar, tetapi dia justru menjadi murni melewati api-api itu ya. Teruskan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Nah, Tuhan katakan tujuannya apa? Untuk kita dipermuliakan. Kenapa kita harus mengalami ini? Sebab Tuhan tahu, kalaupun kita punya iman, ya, ada banyak di antara anak-anak Tuhan, bahkan hamba Tuhan, tidak punya iman. Ya, kalaupun kita punya iman, iman kita belum seperti apa yang Dia kehendaki, iman yang murni. Tetapi melewati api pencobaan, Tuhan ingin memurnikan. Teruskan, ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13. Ya. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Perhatikan. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Terus. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, kalau dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Terima kasih. Jadi kalau kita bisa melihat ini, bahwa sebenarnya kalau Tuhan izinkan, ayat ini mengatakan percobaan, ada dua macam penderitaan, ada percobaan, ada ujian. Nanti saya akan sampaikan ya. Ada percobaan, ada ujian. Dan Tuhan katakan percobaan itu tidak datang dari Tuhan, tapi percobaan itu datangnya dari iblis. Iblis mencobai, tetapi Tuhan mengizinkan. Kenapa Tuhan mengizinkan? Supaya anak-anak Tuhan nanti kemudian dinyatakan sebagai orang-orang yang menang, orang-orang yang kemudian tidak terseret di dalam maut. Sebab ayat mengatakan apa-apa yang tidak murni itu nanti akan menyeret-nyeret ke dalam maut. Tetapi justru saat Tuhan izinkan kita dicobai, sebenarnya itu cara Tuhan mencegah kita untuk nanti kita tidak kemudian lanjut di dalam maut. Nah, kita lihat apa yang harus kita alami sehingga kita bisa bertahan dalam pencobaan. Tidak sembarang, tidak mudah untuk bertahan dalam pencobaan, dalam kesulitan, dalam sakit, dalam kekurangan. Dan seseorang bisa bertahan tetap mengakui Yesus sebagai juru selamat. Ya, tetap mengakui Allah sebagai penciptanya. Tidak semua orang bisa mengalami, tetapi apa yang membuat kita bertahan? Nomor satu, di dalam pencobaan, supaya kita tetap bertahan, nomor satu, yaitu kita gunakan pencobaan-pencobaan yang kita alami sebagai kesempatan untuk mengoreksi diri kita, mengoreksi kesalahan kita. Dalam setiap, tidak mungkin ada pencobaan dan tidak ada
penyebab terjadinya pencobaan. Sebab ayat mengatakan, kenapa datangnya pencobaan? Sebab ada hawa nafsu, ada pelanggaran, ada kesalahan yang ada. Sehingga kalau Tuhan izinkan kita masuk dalam pencobaan, nomor satu adalah kesempatan buat kita untuk mengoreksi diri. Ada banyak kali kalau tidak ada pencobaan, walaupun sudah salah, karena tidak ada pencobaan, kita bisa beralasan, toh Tuhan tidak menegur saya, tentu saya tidak salah. Sehingga kita lanjut. Padahal Tuhan katakan, kalau itu dibiarkan lanjut, ayat mengatakan, dan keinginan itu telah dibuai, dan ia akan melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ayat mengatakan, akan melahirkan apa? Maut. Tuhan tidak rela kita kemudian sampai kepada maut. Oleh sebab itu, Tuhan izinkan kita mengalami pencobaan. Tetapi, ini cara bijak, membuat kita bisa bertahan, tidak kecewa. Kenapa? Tetapi pada saat kita koreksi diri dan kita menemukan kesalahan kita, justru di situ kita mengalami di dalam pencobaan kita sedang dimurnikan oleh Tuhan. Amin. Saya kasih contoh siapa orang-orang yang mengalami. Nomor satu yaitu Ayub. Ya, Ayub sudah tahu sendiri ya, seorang hamba Tuhan yang diutus oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan dengan cara yang luar biasa. Bayangkan Ayub cuma ngomong berapa kata, saudara. Orang-orang satu kota, satu kerajaan bertobat. Coba bayangkan, kita sudah setengah mati, khotbah meyakinkan, orang tidak tambah meyakinkan, tambah jengkel. Tetapi Ayub menghadapi orang jahat. Jahatnya orang Niniwe itu sekualitas kejahatan orang-orang zaman Sodom. Sekualitas kejahatan orang-orang nanti akhir zaman. Tapi waktu dipakai oleh Tuhan, orang-orang yang jahat, yang keras itu, yang Ayub cuma berkata dalam sedikit kalimat, orang-orang ini 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikan. Ya. Beritanya berita penghukuman. Ya. Ya, ini Yunus ya, berita penghukuman. Nah, mereka bertobat. Tidak ada berita jalan keluar ya. Saya katakan apa tadi? Ayub, Yunus, maafkan, Yunus ya. Nomor satu Yunus ya. Ya, jadi kita lihat Yunus dipakai oleh Tuhan ya. Yunus dipakai Tuhan. Dia berkata demikian. Ya, dan orang-orang Niniwe bertobat. Tetapi perhatikan, sebelum Yunus dipakai oleh Tuhan, Yunus lari. Dia melakukan kesalahan, dia lari dari Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Laut yang tadinya tenang, ya. Ayat mengatakan tiba-tiba laut itu apa? Bergelora. Ini pencobaan. Tetapi di saat terjadi gelora, seandainya Tuhan tidak izinkan bergelora, Tuhan biarkan dia pikir sudah benar lari dari Tuhan. Tuhan suruh ke Niniwe, dia malah sebaliknya ke arah Eropa sana, Spanyol sana, malah menjauh dari Tuhan. Tetapi lewat pencobaan itu, dia boleh dengar-dengaran, dia boleh dengar-dengaran kepada Tuhan. Biar kita boleh mengalami demikian juga. Saat kita mengalami itu adalah kita koreksi diri. Yang kedua siapa? Ayub, yang tadi saya katakan. Ayub juga mengalami demikian. Kalau kita baca pembukaan dari kitab Ayub, seolah-olah Ayub tidak ada dosa. Ayub orang benar, orang saleh, menjauhi kesalahan. Tetapi waktu dia mengalami api pencobaan, di situ kelihatan bahwa walaupun Ayub tidak melakukan dosa kejahatan, kenajisan yang besar, tapi ada kesalahan yang sangat tidak berkenan kepada Tuhan. Apa itu? Ada kebenaran diri sendiri. Dan adanya kebenaran diri sendiri itu membuat seseorang tidak mungkin akan dibenarkan oleh Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Adanya kebenaran diri sendiri. Apa itu kebenaran diri sendiri? Tidak bisa menerima kesalahannya, ya. Bahkan bisa melawan Tuhan. Tuhan kenapa begini? Jangankan orang lain, saudara. Jangankan dia merasa benar di hadapan orang lain, di hadapan Tuhan pun dia bisa merasa benar. Kebenaran diri sendiri, gak pernah rasa salah. Tetapi perhatikan Ayub, setelah sekian lama dia mengalami, tidak disebutkan berapa tahun dia mengalami ini. Dan kemudian saya sampaikan, dia habis-habisan dalam waktu sekejap, ya, hanya hitungan menit, semua yang dia punya itu habis, ya. Dia mengalami tubuhnya hancur, ya, dari ujung rambut sampai telapak kaki. Tetapi pada akhirnya dia katakan, ya Tuhan itu benar. Dulu aku melihat, aku mendengar, mengenal dia menurut kata orang. Tetapi sekarang aku melihat dia, aku mengenal dia secara pribadi. Dan ayat mengatakan, waktu dia mengakui kebenaran Tuhan, waktu itu Tuhan anggap Ayub cukup. Justru Tuhan ubahkan Ayub.
Mengalami apa? Dia dipulihkan dua kali lipat kekayaannya dipulihkan oleh Tuhan. Inilah yang harus kita mengerti ya, di dalam setiap pencobaan yang kita alami. Nomor satu adalah justru untuk membuat kita mengoreksi diri kita sendiri. Siapapun kita, kalau saya melihat ini, ya jangankan saya, Ayub itu begitu benar. Ya, ternyata ada satu kebenaran sendiri yang masih melekat. Dan orang yang memiliki kebenaran sendiri, saya ulangi sekali lagi, tidak mungkin dibenarkan oleh Allah. Sebab apa? Dia sudah benar, dia tidak membutuhkan kebenaran dari Allah. Padahal kita dibenarkan, kita benar hanya karena dibenarkan oleh Tuhan. Kita selamat hanya karena kita diselamatkan oleh Tuhan. Sudah percaya demikian, amin? Oleh sebab itu di hari-hari ini harus kita pegang. Di dalam setiap masalah adalah kesempatan kita mengoreksi diri. Saya selalu teringat, ya, hamba-hamba Tuhan mengatakan, jangan salahkan orang lain lebih dahulu. Koreksi diri. Yang kedua, kita mengalami api pencobaan itu untuk apa? Sehingga kita bisa bertahan, kita bisa melewati. Kalau kita tidak koreksi diri, apa? Ikut Tuhan begitu apa? Lebih baik tinggalkan Tuhan. Gak murni, saudara, terbakar habis. Tapi waktu kita, iya Tuhan, saya pikir saya sudah baik, saya pikir saya sudah melayani, saya pikir saya membantu Tuhan, saya pikir menolong Tuhan, ternyata saya banyak kesalahan. Tapi kemudian kita bisa berkata, iya Tuhan, ampuni saya. Justru kita mengalami diangkat lebih baik. Tapi yang kedua, perhatikan, ya justru apa kita mengalami ini? Adalah kesempatan buat kita di dalam setiap percobaan, setiap api pencobaan, adalah kesempatan buat kita berharap, berpegang, menyerahkan diri. Kita belajar untuk percaya, menyerahkan diri kepada Tuhan. Secara jasmani, saudara, secara jasmani, pada saat semuanya nyaman, semuanya aman, ya, manusia akan cenderung membuka tangan dan terlelap dan tertidur, ya. Tetapi pada saat seseorang mengalami lagi enak-enak tidur, tiba-tiba digoncang tempat tidurnya. Kira-kira apa, saudara? Atau dia tertidur di kursi malas, digoncang. Spontan tangannya itu akan memegang sesuatu. Saudara bisa mengerti ini secara jasmani. Pada saat kita merasa aman, nyaman, tiba-tiba mengalami goncangan, ya, apa yang kita alami? Secara refleks, tangan ini akan menggenggam sesuatu atau berpegang pada sesuatu. Dan justru kita orang-orang Kristen, orang-orang percaya, pada saat kita mengalami itu, kita belajar untuk memegang, mempercayakan diri kepada Tuhan. Ada banyak kali anak-anak Tuhan mengalami ini. Murid-murid juga mengalami demikian. Tolong baca di dalam kitab Matius pasal yang ke-8, Injil Matius, di saat mengalami kegoncangan, di saat kita tenang, seolah-olah Tuhan kita tidak butuhkan. Tanpa Tuhan kita bisa melewati. Petrus dan teman-temannya melewati danau Genesaret, ya. Dan itu makanan mereka setiap hari. Mereka nelayan, mereka sangat menguasai medan, dan setiap saat mereka tanpa apa-apa. Tetapi pada saat mengalami kegoncangan, pada saat mengalami angin badai, mereka tidak mampu berbuat apa, kecuali apa? Berseru kepada Tuhan, kecuali berharap kepada Tuhan, kecuali apa? Mempercayakan diri kepada Tuhan. Bukan hanya percaya, tapi mempercayakan diri kepada Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Injil Matius pasal yang ke-8, kitab Injil Matius pasal 8. Seandainya tidak pernah mengalami, kita tidak belajar untuk percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan. Kita pikir dengan kemampuan kita bisa kita atasi setiap masalah. Kita pikir dengan apapun yang ada pada kita, kekayaan kita. Kalau sakit ada dokter, ada obat. Ya, kurang di Indonesia, Singapura, kurang Singapura ke Cina, ke Amerika. Kita punya apa-apa. Tapi pada saat semua dokter mengatakan ini tidak mungkin disembuhkan kecuali Tuhan. Ya. Maka itu yang kita tidak ada pengharapan lain. Tuhan, kuserahkan pengharapanku kepadamu. Kupercayakan hidupku kepadamu. Kesempatan kita berpegang kepada Tuhan. Injil Matius pasal 8, kitab Injil Matius pasal 8. Ya, Injil Matius pasal 8 ayat 26. Ya, Injil Matius pasal 8 ayat 26. Adalah kesempatan buat kita berpegang. Ini refleks manusiawi, saudara. Ada goncangan, kita cari pegangan, kita cari apa, saudara? Ya, apapun yang kita pegang. Tetapi seringkali pegangan kita pegangan yang salah, yang rapuh. Apa yang kita pegang tidak dapat menolong kita. Ada Dia yang sanggup menolong kita, ya. Matius pasal 8 ayat yang ke-26. Matius 8 ayat yang ke-26. Ya.
Ia berkata kepada mereka, Perhatikan. "Mengapa kamu takut? Ya. Kamu yang kurang percaya?" Nah, ya. Lalu bangunlah Atau Yesus. ayat yang 25. Perhatikan. Pada saat mereka pergi, Yesus ada. Tapi seolah-olah Yesus tidak dibutuhkan. Ya, nggak dibutuhkan. Dia tidur. Ini kan bukan orang laut. Ini bukan orang danau. Kami orang danau. Kami menguasai keadaan. Kami bisa mengatasi. Yesus tidur. Tapi waktu terjadi kegoncangan, kita lihat. Seandainya tidak terjadi kegoncangan, Yesus seperti nganggur. Ya. Tapi kita lihat pada ayat yang ke-25. Matius 8 ayat yang ke-25. Ya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Ya. "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Seandainya tidak ada goncangan, mereka tidak belajar untuk mempercayakan diri kepada Tuhan Yesus. Mereka pikir kemampuan mereka bisa mengatasi, ya, kebiasaan pengalaman mereka bisa mengatasi. Tapi waktu mengalami kegoncangan dan mereka tidak mampu mengatasi, saat itu mengatakan, "Tuhan, tolong kami binasa." Dia justru belajar sungguh-sungguh, ya, untuk mempercayakan diri kepada Tuhan. Terus kan? Ia berkata kepada mereka, Ya. "Mengapa kamu takut? Ya. Kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin Ya. dan danau itu. Ya. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Terima kasih. Oleh sebab itu, ini yang harus kita mengerti. Dalam setiap pencobaan yang kita alami adalah cara Tuhan untuk kita hari demi hari lebih mempercayakan diri kepada Tuhan. Satu saat Petrus juga mengalami demikian. Dia berjalan di atas air, dan satu saat dia mengalami goncangan dan dia jatuh. Tapi untung saat dia jatuh, dia berseru, "Tuhan, tolong." Dan Tuhan tolong dia. Dia belajar untuk menggapai bukan perkara-perkara lain, tetapi tangan Tuhan yang sudah terulur sebenarnya untuk setiap kehidupan yang membutuhkan pertolongan. Oleh sebab itu di hari-hari ini harga yang harus kita bayar. Mengalami pencobaan karena kesalahan, koreksi diri. Mengalami pencobaan adalah langkah kita, cara kita untuk belajar menjadi percaya, belajar untuk percaya, belajar untuk mempercayakan diri. Kalau kita mengalami demikian, maka kita akan lihat iman kita lebih murni. Iman kita akan menjadi iman yang murni. Itulah kekayaan yang sesungguhnya. Sudah bisa mengerti demikian, amin? Saya mau sampaikan apa itu iman yang murni. Ya, saya pagi hari ini saya sampaikan ada dua yang membuat kita memiliki iman yang murni, yaitu nomor satu, iman yang murni adalah iman bukan karena melihat. Ya, ada dua macam iman, percaya, iman karena melihat, ya, dan iman yang demikian, iman yang tidak murni. Orang tua kami mengawali pelayanan di Manado, mendapatkan orang sedemikian. Dia sakit dan dia ingin lihat bukti. Ya, waktu didoakan, tidak kenal sama sekali, dia katakan, "Kalau dalam 3 hari saya sembuh, maka orang ini benar ikut Tuhan." Betul, Ra? 3 hari sembuh. Penyakit yang berat, ya, yang tidak mungkin disembuhkan dalam 3 hari, 3 hari sembuh, bisa pulang tanpa jemputan. Dia jalan kaki, pikul koper, pikul tikar, dia pulang sendiri. Keluarganya dan jemput sebab tidak menyangka. Dan dia percaya, jiwa pertama yang dibaptiskan orang ini. Tetapi karena imannya karena melihat, karena percaya karena melihat, sehingga imannya tidak murni. Dari tahun ke tahun tidak tumbuh, ya. Justru menjadi duri, justru ya begitu terus. Kenapa? Imannya tidak murni. Mau melihat dulu, mencobai Tuhan. Jangan. Ya, kalau Tuhan izinkan kita mengalami kesulitan, api, biar kita lepaskan. Ya Tuhan, mungkin pada awal kita menjadi percaya karena melihat, tetapi sekarang bukan lagi karena melihat. Tetapi apapun yang terjadi, aku tetap percaya, bukan karena melihat. Amin. Ya, tolong baca di dalam kitab Injil Yohanes, ya. Kitab Injil Yohanes, Tuhan katakan, Injil Yohanes pasal 20. Ya, Injil Yohanes pasal 2, bukan karena melihat, tetapi kita tetap percaya walaupun kita tidak melihat. Injil Yohanes pasal 20 ayat 29. Ini iman Thomas, Ra. Iman Thomas tidak percaya kalau tidak melihat. Bukan cuma melihat, meraba kalau tanganku tidak kutusuk, ya, pada lambungnya, aku tidak percaya. Akhirnya Tuhan izinkan orang-orang ini melihat dan mengalami secara pribadi. Ya, ada orang-orang yang mencobai Tuhan seperti Tuhan izinkan, tetapi
bukan berarti Tuhan senang kalau kemudian percaya, oh satu jiwa selamat, oh satu jiwa bertobat. Tapi kalau dia begitu, imannya karena melihat, ya sampai kapanpun tidak akan tumbuh. Ya, itu seperti menarik pencobaan. Tapi kita lihat Injil Yohanes pasal 20 ayat 29, Tuhan katakan, Thomas, kamu percaya? Dia mengatakan dengan perkataannya, kami percaya. Tapi Tuhan katakan, alangkah baiknya kalau iman kita seperti iman yang dilewatkan lewat api, ya. Iman yang murni, bukan karena melihat, tapi walaupun tidak melihat kita percaya, ya. Ayat yang ke-28, Yohanes 20 ayat yang ke-28. ya. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. ya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Berbahagia yang tidak melihat namun tetap percaya. Oh haleluya. Semoga kita boleh mengalami ini. Dalam mengalami setiap persoalan, satu perkara, Tuhan, saya mau mempercayai Engkau walaupun kita tidak melihat. Saya mau mempercayai Engkau walaupun saya belum melihat. Sebab Ibrani pasal 11, pasal yang berbicara tentang iman, ayat mengatakan iman itu adalah bukti segala sesuatu yang kita pegang walaupun kita belum melihat. Bukti yang teguh, bukti yang kuat. Kita tidak melihat tapi kita percaya Tuhan sudah menyediakan. Kita percaya Tuhan sanggup bekerja. Kita percaya walaupun apa yang kita lihat, fakta yang kita lihat, seperti Abraham, semuanya tidak mendukung imannya, ya, tubuhnya makin lemah dan sudah tertutup kemungkinan dia punya anak. Tetapi imannya tidak lemah, sebab dia percaya untuk janji Tuhan, Tuhan sanggup bekerja untuk menyatakan, untuk menggenapi janji-janjinya Tuhan. Amin. Haleluya. Ini kita pegang, ya. Di kitab 1 Petrus tadi ayat yang ke-8, 1 Petrus 1 ayat 8. Jangan karena melihat, tapi iman walaupun tidak melihat, ya. Iman walaupun tidak melihat. Sebab Tuhan katakan dalam 2 Korintus pasal yang ketiga, ya, 2 Korintus pasal yang keempat, maafkan, kalau kita hanya berjalan karena apa yang kita lihat, kalau kemudian mengalami kesulitan, iman kita begitu labil, saudara. Tergantung apa yang kita lihat. Kalau kemudian apa diberkati, ya iman kita tumbuh, ya iman kita bagus, ya. Tapi waktu mengalami kesulitan, kesukaran, iman kita juga sesuai dengan keadaan yang kita lihat. Jangan, itu iman yang tergantung pada keadaan. Tuhan katakan bukan iman demikian yang Tuhan inginkan, tapi iman yang tidak tergantung, iman yang teruji api, ya. Apa tadi? Ya, 1 Petrus pasal yang pertama ayat 18, ya. 1 Petrus pasal pertama ayat 8, maafkan. 1 Petrus pasal 8, 1 pertama ayat 8, ya. 1 Petrus 1 ayat yang ke-8. Ya, walaupun tidak melihat, namun kami percaya. Ya. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, ya, namun kamu mengasihinya. Ya. Terus, kamu percaya kepada dia. Ya. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Ini sambungan dari ayat yang tadi kita baca. Emas yang teruji api, iman yang murni, iman yang tidak bergantung. Oleh sebab itu Rasul Paulus katakan, perjalanan kami bukan karena melihat, tapi karena percaya. Ya. Setiap firman yang kita dengarkan hari-hari ini sebenarnya cukup buat kita ada iman. Kita percaya Tuhan mampu, Tuhan menyediakan, Tuhan sanggup. Dan kalau kita pegang itu, walaupun mata kita tidak melihat, satu perkara, iman kita bisa melihat itu. Ini harus kita mengerti, ya. Oleh sebab itu di hari-hari ini, iman yang kuat, iman yang murni, iman yang tidak tergantung pada apa yang kita lihat. Ini yang pertama, iman itu murni, tidak tergantung pada apa yang dia lihat. Yang kedua, iman itu dikatakan murni kalau iman itu tidak ada kaitan apa-apa dengan perkara-perkara dunia. Ada banyak anak-anak Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan beriman karena ada maunya, ya, karena ada motivasi, dan justru motivasi itu perkara-perkara dunia. Saya mau percaya Tuhan kalau saya diberkati. Saya mau percaya Tuhan kalau saya ini. Kalau saya mau percaya Tuhan kalau saya mendapatkan ini, mendapatkan itu. Ada perkara-perkara yang tidak murni, menggandol, mengotori, tidak murnikan iman kita. Oleh sebab itu di hari-hari ini biar kita belajar, Tuhan,
Setiap apa yang engkau berikan untuk aku dengar, aku percaya, aku tidak mau imanku dikotori, apalagi oleh perkara-perkara yang tidak benar. Tetapi satu, apa kemurnian iman itu? Bahwa kita percaya itu apa? Supaya kita selamat, bukan untuk yang lain. Ya, sembuh itu bagus. Ya, diberkati secara jasmani boleh. Tapi satu perkara, bukan cuma itu. Kalau kita hanya sekedar sembuh, diberkati, dilindungi, tapi kalau tidak mencapai keselamatan, itu semua tidak ada artinya. Tapi satu perkara, biar hari-hari ini Tuhan, apapun yang terjadi, aku tetap percaya keselamatan itu. 1 Petrus tadi, 1 Petrus 1 ayat 9 dan ayat 10 sampai ayat 10. Percaya. Walaupun ya tidak mendapatkan apa-apa yang secara jasmani. Ya. 1 Petrus 1 ayat yang ke-9 sampai 10. 1 Petrus 1 ayat yang ke-9. Ya. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan ini lebih penting dari kesembuhan. Keselamatan lebih penting bahkan, saya mau mengatakan, dari kebangkitan secara jasmani sekalipun. Ada orang-orang yang mati dibangkitkan. Kita pikir itu keajaiban terbesar. Orang mati dibangkitkan. Tapi kalau dia tidak mengalami keselamatan, mati lagi, masuk neraka. Buat apa? Dia dibangkitkan untuk waktu yang sejenak aja, tapi harus masuk neraka. Keselamatan itu, ini harus menjadi kerinduan kita. Ini tujuan iman itu, keselamatan jiwamu. Rasul Petrus katakan sekali lagi, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu. Apa itu? Yaitu keselamatan jiwamu. Ya. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagi kamu. Justru itu Tuhan berikan buat kita. Keselamatan itu Tuhan berikan buat kita. Oleh sebab itu, kalau kita memiliki iman seperti demikian, ya, melewati api, justru kita tidak berpikir macam-macam. Tuhan, saya ikut Tuhan. Saya ikut Engkau bukan supaya aku diberkati. Saya ikut Engkau bukan supaya aku selamat. Saya ikut Engkau bukan bahkan supaya aku dilindungi. Tapi saya ikut Engkau memang seharusnya demikian, ya, sehingga aku diselamatkan. Ya, diselamatkan bukan hanya dari mara bahaya kecelakaan, tapi nyawa jiwaku selamat. Contoh orang yang mengalami ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia nyatakan imannya. Pada saat dia mendapatkan kesempatan kedua untuk merubah pikirannya, Raja memberikan dia kesempatan merubah pikirannya. Tapi dia katakan, Raja, percuma aku berbicara kepada engkau. Satu perkara engkau harus tahu, bahwa Allah yang kepadanya kami menyembah, dia sanggup untuk menyelamatkan kami dari perapian yang menyala-nyala ini. Tapi satu perkara juga harus engkau tahu, bahwa seandainya dia tidak menyelamatkan, kami tetap percaya. Ini perkataan yang tersembunyi. Kami tetap percaya kepada dia. Kami tidak akan menyembah kepada patung Tuhan yang Tuhanku dirikan. Ini walaupun dia harus mengalami kematian dan sudah tahu apa yang terjadi, karena imannya itu, walaupun dia masuk dalam api, ini bukan api kiasan tapi api sungguhan, 7 kali dipanaskan. Ayat mengatakan justru dia memperlihatkan kemuliaan Tuhan. Imannya itu menyelamatkan dia, tubuhnya diselamatkan, jiwa rohnya juga diselamatkan oleh Tuhan. Supaya demikian, amin. Jangan perkara-perkara lain. Kita banyak kebutuhan, kesembuhan itu kebutuhan kita. Ya, keselamatan itu perlindungan itu kebutuhan kita. Berkat itu juga kebutuhan kita. Tapi jangan semua itu mengotori iman kita. Kalau tidak selamat, kalau tidak kemudian dilindungi oleh Tuhan, kecewa. Kalau tidak diberkati, kecewa. Kalau tidak disembuhkan, kecewa. Jangan. Biar perkataan Sadrak, Mesak, dan Abednego itu menjadi perkataan kita juga. Walaupun aku tidak sembuh, walaupun aku tetap begini, walaupun aku apapun juga, satu perkara, imanku kepadamu tidak akan berubah. Amin. Haleluya. Ini jangan kita gampang tergoyahkan, tetapi lewat ini kita mengalami hari demi hari. Tuhan katakan inilah kekayaan yang sesungguhnya. Nah, kalau kita memiliki ini, Tuhan katakan ini benar-benar kita akan kaya, sungguh kaya. Saya akan perlihatkan kekayaan semacam apa ya yang tidak dapat dijanjikan oleh kekayaan dunia ini. Nomor 1,
memiliki iman demikian? Nomor satu, Roma pasal yang pertama, kita lihat iman yang demikian begitu luar biasa kayanya, berharganya. Oh, dia begitu kaya. Kitab Roma pasal yang pertama, ya, Roma pasal yang pertama ayat yang ke-17, Tuhan katakan ini, orang-orang benar, ya. Roma pasal 1 ayat 17, tolong baca. Roma 1 ayat 17. Roma 1 ayat yang ke-17. Ya. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Perhatikan. Yang bertolak dari iman. Ya. Dan memimpin kepada iman. Jadi langkah-langkah kita ini, langkah-langkah iman. Abraham melangkah dalam langkah iman. Dari iman kepada iman terus. Sedemikian demikian. Dari iman bertolak kepada iman. Setiap hari dia melangkah dalam langkah iman. Ayat mengatakan apa? Seperti ada tertulis. Ya. Orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Coba bayangkan, saudara. Mana ada perusahaan bisa menjamin kalau kamu kerja di sini, kamu tidak akan mati kelaparan untuk sampai akhir hidupmu, sampai tua, sampai mati. Engkau tidak ada perusahaan demikian. Bahkan perusahaan itu tidak bisa menjamin dirinya. Perusahaan ini ada tahun depan, ada 10 tahun depan, tidak ada yang tahu. Dia tidak bisa menjamin, apalagi menjamin pegawai-pegawainya. Tapi ayat mengatakan, kalau kita orang benar, kita orang beriman, orang benar akan hidup oleh apa, saudara? Iman. Siapa yang memelihara? Iman. Bahkan Raja Daud di dalam kitab Mazmur, tolong baca kitab Mazmur pasal yang ke-37, orang benar hidup oleh iman. Mazmur 37, tolong baca kitab Mazmur. Mazmur pasal 37, ya, ayat yang ke-25. Ini suatu pengalaman, ya, secara jasmani apalagi secara rohani. Mazmur 37, betapa luar biasanya iman itu memelihara hidup seseorang. Butuh berapa banyak ini kekayaan yang tidak pernah habis, ya. Ya. Mazmur 37, ini kekayaan yang Tuhan katakan, ya. Mazmur 37, Raja Daud katakan dalam kitab Mazmur 37 ayat yang ke-25, ayat 25, perhatikan. Mazmur 37 ayat yang ke-25. Iya. Dahulu aku muda, ya, sekarang telah menjadi tua. Perhatikan. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Orang benar tidak pernah ditinggalkan. Harus mati kelaparan, harus hidupnya tidak karu-karuan. Asal dia benar hidupnya, itu karakter orang beriman, benar hidupnya. Ayat mengatakan dia tidak pernah kutinggalkan. Atau anak cucunya meminta-minta roti. Bukan hanya memelihara dia, tapi keturunannya, anaknya, cucunya terus. Sehingga terima kasih. Kalau mungkin kita tidak bisa meninggalkan warisan buat anak-anak kita, buat cucu kita apalagi. Tapi satu perkara kita harus meninggalkan itu, yaitu iman kita yang murni. Ayat mengatakan iman itu yang akan memelihara kita. Itu tidak akan habis sampai umur hidup kita berapa tahun, berapa puluh tahun. Bahkan dapat memelihara anak-anak kita, dapat memelihara cucu kita. Apa enggak suatu kekayaan yang tidak habis-habis? Saya harus mengakui, saya mengalami dipelihara oleh Tuhan. Salah satunya karena orang tua saya menjadi orang benar. Dan berkat orang tua saya tidak hanya berhenti kepada orang tua saya, dia sudah tidak ada lagi. Tapi buat saya sebagai anak-anaknya, sebagai kepada cucu saya mengalami pemeliharaan, salah satu berkat adalah karena orang tua saya hidup benar. Berkat itu memelihara saya, berkat itu memelihara anak saya. Bukan berapa banyak simpanan deposito itu, tanah di mana-mana, rumah, mobil, bukan itu yang memberikan jaminan anak kita akan terpelihara, tidak keleleran. Bukan itu, apalagi cucu kita lebih jauh lagi. Itu bukan. Tapi Tuhan katakan, kalau kita hidup dalam iman, kita beriman, kita akan benar-benar dipelihara. Kekayaan iman tidak habis-habisnya. So, bisa demikian, amin. Begitu luar biasa. Nomor satu, mampu memelihara kita. Kita hidup dari iman, bahkan dapat memelihara anak cucu kita. Tuhan Yesus mengatakan manusia tidak hidup dari roti saja, tapi manusia hidup dari setiap perkataan yang dia dengar dengan telinganya. Perkataan Tuhan yang menimbulkan iman. Di situ dia mendapat dipelihara. Tidak tergantung masa keadaan yang ada di dunia ini.
Walaupun mungkin masa suram, ya, saya mendengarkan di mana-mana semua orang sambat, bisnis sepi, semuanya sepi, ya, sulit dan lain sebagainya. Tapi ayat mengatakan pemeliharaan Tuhan untuk kita tidak tergantung. Ya, buat anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, saya kemudian bisa mengerti. Bukan hanya hamba-hamba Tuhan yang jemaatnya banyak dipelihara Tuhan, sampai di udik, di pelosok, mereka tetap melayani sampai sekarang ini. Bukan karena dipelihara oleh satu orang anggota jemaat atau dua orang, tapi dipelihara langsung oleh Tuhan. So, percaya demikian, amin. Tuhan memelihara sampai anak, sampai cucunya. Orang-orang yang hamba-hamba Tuhan yang di desa sana, bahkan mampu menyekolahkan anaknya di kota yang lebih besar. Dari mana itu? Tuhan yang memelihara. Tuhan bisa pakai lewat beasiswa, Tuhan bisa pakai lewat, ya, ada orang-orang yang bisa. Kenapa? Imannya memelihara dia, anak-anaknya, bahkan cucunya. Bahkan saya akan perlihatkan, bukan hanya seperti demikian, bukan hanya berhenti di situ, tetapi iman itu juga akan memelihara kita. Bukan hanya supaya kita diberkati hidup, tetapi bahkan kita boleh menjadi berkat buat orang lain. Ya, kita sendiri cukup melimpah. Ini bagaimana luar biasanya iman. Ya, memelihara kita cukup bahkan melimpah. Tapi bukan hanya memelihara kita, betapa tidak terbatasnya iman. Bahkan dapat memelihara menjadi berkat buat orang-orang lain. Abraham, kitab Kejadian pasal 12. Kitab Kejadian pasal 12 ini dikatakan demikian. Oh, haleluya. Abraham ini contoh orang beriman. Dirinya diperkaya, dirinya dipelihara, sebab dia bukan hanya sekedar kaya untuk perkara-perkara jasmani, tapi dia kaya dengan iman itu, membuat dia sanggup. Saya akan perlihatkan, ya, kekayaan yang luar biasa ini. Kejadian pasal 12, ya, Kejadian pasal 12, ya, Kejadian pasal 12 ayat yang ketiga. Kejadian pasal 12 ayat yang ketiga atau ayat yang kedua. Kejadian 12 ayat yang kedua. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, ya, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Memberkati, diberkati, sangat diberkati secara jasmani, secara rohani. Teruskan. Dan engkau akan menjadi berkat. Engkau akan menjadi berkat, meluap, tidak terbatas. Ya, kalau untuk diri sendiri masih ada batasnya, tapi untuk menjadi berkat buat semua orang. Teruskan. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, iya, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Terus. Dan olehmu semua kaum di muka bumi, iya, akan mendapat berkat. Luar biasa. Ayat mengatakan semua orang yang ada di bumi mendapatkan berkat dari Abraham itu. Ya, mungkin dia tidak kirim kambing, dia kirim domba, ya. Ya, dan saya tidak tahu populasi bumi pada saat itu berapa banyak orangnya. Tapi semua tahu bagaimana kekayaan Abraham itu tidak akan habis. Tidak habis. Kenapa? Dia kaya dengan iman. Bukan kaya dengan kambing, domba, lembu, sapi itu. Semuanya sudah mati. Pada zamannya, sebelum Abraham mati, itu semua yang itu kambing itu, binatang itu umurnya lebih muda dari manusia. Itu sudah mati, tambah, tapi mati semua juga. Tapi ada kekayaan yang tidak akan habis. Bukan hanya untuk keturunan Abraham. Di dalam perjanjian baru, Galati, luar biasa ini, ya, tidak akan habis. Galati 3 ayat yang ke-14. Suratan Galati 3 ayat yang ke-14, ya. Galati 3 ayat 14. Berkat Abraham itu tidak akan habis. Saya mendengarkan ada seorang mengatakan, zaman sekarang, kalau zaman dulu 50 tahun yang lalu kita bisa mendengar ada, ya, istilah berkatnya tidak habis 7 turunan, ya, kekayaannya tidak habis 7 turunan. Tidak berlaku sekarang. Berapa triliun pun dia punya, dalam sekejap bisa habis. Bursa, apapun saya lihat itu, Alkitab digenapkan. Tuhan katakan kekayaan itu, kalau kita lihat, tiba-tiba dia punya sayap, terbang, melenyap, habis. Kekayaan dunia ini sifatnya sementara, tidak mungkin menjadi sesuatu yang dapat dipegang. Oleh sebab itu Tuhan katakan, jangan berpegang kepada sesuatu yang sifatnya tidak menentu, tapi apa yang pasti. Ya, iman itu sesuatu yang pasti, yang tentu. Ya, kita Galati pasal yang ketiga
Ya, ayat yang ke-14 atau Galatia ayat yang 3. ayat yang ke-13 lebih baik. Ayat yang ke-13. Mulai. Kristus telah menebus kita Ya. dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Ya. kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ayat 14. Yesus Kristus telah membuat ini Ya, supaya di dalam Dia supaya di dalam Dia ada berkat, supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai berkat kepada bangsa-bangsa Abraham lain, sampai kepada bangsa-bangsa lain. sehingga oleh iman kita Ya. menerima roh yang telah dijanjikan itu. Oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan. Ya, jadi berkat Abraham tidak habis sejak zaman Kristus 2000 tahun yang lalu, bahkan sampai zaman kita 2000 tahun kemudian. Itu tidak habis, bahkan sampai dia datang. Berkat Abraham tidak akan habis. Kekayaan yang sesungguhnya tidak akan habis. Tidak hancur oleh karat, ngengat, pencuri api. Sebab kekayaan itu begitu pasti. Begitu Tuhan anggap itu kekayaan yang sesungguhnya, ya. Inilah firman Tuhan buat kita sekalian, ya. Luar biasa. Tuhan memberikan kita berkat. Ya, beberapa poin lagi saya lanjutkan. Selain Tuhan katakan iman, ya, atau emas yang teruji api, kepada jemaat di Laodikia juga Tuhan ingin untuk mereka beli apa? Yang kedua apa, Saudara? Ya, apa, Saudara? Pakaian Saya lihat senyum-senyum. Pikirnya sudah mau selesai, ya, Pak. Masih ada 2 poin lagi, ya. Ya, haleluya, ya. Masih ada 2. Baru 1 poin tadi, ya. Baru emas, ya. Ya, yang kedua, yang ketiga masih ada, ya. Sabar, ya. Nah, kita lihat yang kedua adalah pakaian putih. Tuhan katakan beli daripadaku pakaian putih supaya kamu tidak telanjang. Ya, nah, pakaian putih ini berbicara tentang apa, Saudara? Pakaian putih. Ya, pakaian putih kalau emas tadi Tuhan katakan itulah kekayaan yang sesungguhnya. Iman itu adalah kekayaan yang sesungguhnya. Sedangkan pakaian putih itu adalah perhiasan kemuliaan, bukan hanya sekedar menutup ketelanjangan kita, bukan hanya sekedar menutup aib kita, tetapi saya mau mengatakan pakaian putih yang Tuhan suruh orang-orang Laodikia beli itu adalah pakaian perhiasan. Di dalam kitab Wahyu pasal 19, ya, Wahyu pasal 19, kitab Wahyu pasal 19, Wahyu pasal 19 ayat yang ke-8 Tuhan katakan, Wahyu pasal 19 ayat 8, ini pakaian mempelai. Ya, sebab jemaat di Laodikia ini jemaat mempelai akan duduk bersanding dengan Tuhan di atas tahta. Ya, itu artinya dia masuk dalam pesta nikah. Dan apa yang membuat dia layak bersanding dengan Tuhan? Bukan karena dia apa, tapi harus punya pakaian kemuliaan, pakaian putih. Tolong baca ayat yang ke-8. Wahyu 19 ayat yang ke-8. Ya. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus, Ya. yang berkilau-kilauan, Nah, dan yang putih bersih. perhatikan, Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan Ya. yang benar, Ya. dari orang-orang kudus. ada perbuatan-perbuatan benar orang-orang kudus, ya. Apa ini perbuatan-perbuatan benar? Perbuatan-perbuatan benar yang Tuhan ingin lihat dari kita apa itu? Pelayanan kita. Pelayanan kita. Kita yang telah mengalami dibenarkan oleh Tuhan, dikuduskan oleh Tuhan. Tuhan katakan, jangan sampai kita diam. Jangan sampai kita tidak berbuat apa-apa untuk Tuhan. Jangan sampai kita nganggur. Sebab di surga nggak ada orang nganggur. Dari perumpamaan-perumpamaan, dari cerita-cerita sabda Tuhan yang Tuhan berikan, kita lihat Tuhan Yesus adalah anti pengangguran. Bercerita tentang orang-orang yang nganggur di pasar, sampai pun kepada orang-orang yang tidak laku, tinggal 1 jam, dia memberikan kesempatan bekerja. Sebab dia ingin supaya kita ada sesuatu yang kita kerjakan dalam masa hidup kita ini. Coba kita renungkan, kita umur berapa? Apa yang sudah kita lakukan kepada Tuhan? Seringkali doa kita, keinginan kita, Tuhan lakukan sesuatu, lakukan sesuatu, lakukan sesuatu. Ya. Saat kita sakit, lakukan sesuatu. Saat kita membutuhkan, lakukan sesuatu. Tapi seringkali kita tidak berpikir, Tuhan, apa yang harus aku lakukan kepada Engkau? Sebab sebenarnya Tuhan sudah terlalu banyak melakukan sesuatu untuk aku. Berkali-kali dan setiap saat. Tadi
Tante Sin bersaksi dalam segala perkara, dalam setiap hembus nafas ini, itu perbuatan Tuhan yang ajaib, yang seringkali tidak pernah kita pikirkan. Terlalu banyak Tuhan melakukan sesuatu untuk kita. Sudahkah dalam umur hidup kita ada sesuatu yang kita persembahkan kepada Tuhan, kita berikan kepada Tuhan, ya, dan itu menyenangkan Tuhan. Nah, di dalam kitab Keluaran, saya akan bawa Keluaran pasal 28. Ini yang Tuhan ingin kita lihat dalam hidup kita ini. Kita berikan kepada Tuhan perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang suci. Siapa orang-orang suci itu? Imam-imam, pelayan-pelayan Tuhan, dulu Harun dan anak-anaknya. Dan Tuhan mengatakan tentang Harun dan anak-anaknya, bukan karena kemampuan mereka, tapi karena kesucian mereka. Tuhan katakan, kuduskan mereka supaya mereka melayani imamatku. Kuduskan mereka. Jadi bukan karena Harun itu bisa, anak-anaknya mampu, bukan, tapi karena mereka mau dikuduskan. Nah, di dalam kitab Keluaran pasal 28, Keluaran 28 ini bicara tentang pakaian imam. Itu pakaian putih, secara jasmani itu lenan, itu pakaian putih. Khususnya anak-anak Harun, tidak ada biru, ungu, tidak ada ya, merah, semuanya cuma putih. Dari ujung rambut sampai telapak kaki putih semata-mata. Nah, di dalam kitab Keluaran pasal 28, saya akan perlihatkan ya, mulai ayat yang kedua. Untuk Harun ini sebagai imam besar, Tuhan katakan pakaiannya itu pakaian perhiasan kemuliaan. Bukannya sekedar menutup dagingnya, aibnya, ketelanjangannya, tetapi itu menjadi perhiasan di hadapan Tuhan. Memang secara jasmani pakaian imam besar indah sekali. Indah sekali. Begitu rumit juga begitu indah. Ayat yang kedua, tolong baca. Keluaran pasal 28 ayat 2. Keluaran 28 ayat yang kedua. Ya. Haruslah engkau membuat pakaian kudus bagi Harun. Pakaian kudus buat Harun, abangmu, sebagai perhiasan kemuliaan. Sebagai perhiasan kemuliaan. Pakaian imamat Harun itu perhiasan kemuliaan. Ayat yang ke-40. Ayat yang ke-40. Ya. Juga bagi anak-anak Harun. Jadi Harun ada pakaian kemuliaan, anak-anak Harun itu imam-imam. Teruskan. Haruslah kau buat kemeja-kemeja. Ada kemeja-kemeja. Dan haruslah kau buat ikat-ikat pinggang. Ikat-ikat bagi pinggang. mereka. Ya. Dan destar-destar haruslah kau buat bagi mereka. Perhatikan. Untuk menjadi perhiasan kemuliaan. Untuk menjadi perhiasan kemuliaan. Terima kasih bagi Tuhan. Jadi kita lihat ini. Mulai dari kepala ini destar, ini topi. Jadi imam-imam kepalanya itu ditutup dengan kain lenan halus. Kemudian tubuhnya ini ada tunik ya, ada apa namanya itu? Kemeja-kemeja. Kemudian ikat pinggang. Semuanya itu Tuhan katakan lenan putih. Dan mungkin sudah bertanya, dari mana? Ya, bagi kita di akhir zaman ini, apa harga yang harus kita bayar untuk kita boleh mendapatkan pakaian putih itu? Satu saat Rasul Yohanes melihat suatu pemandangan yang luar biasa. Bagaimana orang-orang berpakaian putih, orang-orang kafir, orang-orang dari bangsa-bangsa kafir, dari begitu banyak bangsa, bahasa, dan kaum, mereka berdiri di hadapan Tuhan, memegang daun palem dan pakaian putih, menyanyikan lagu pujian. Dia heran, dan ada seorang mengatakan, dari mana mereka datang? Ya, dan Rasul Yohanes mengatakan, Tuhanku, Tuhan yang tahu. Dan apa jawaban? Tolong baca Injil suratan Wahyu, kitab Wahyu. Wahyu pasal yang ke-7, kitab Wahyu pasal yang ke-7, luar biasa. Kitab Wahyu pasal yang ke-7. Wahyu pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Kenapa mereka boleh mendapatkan pakaian putih? Ya. Wahyu 7 ayat yang ke-14. Ya. Maka kataku kepadanya, ya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Ya. Lalu ia berkata kepadaku, perhatikan, mereka ini adalah orang-orang yang keluar. Mereka adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Dari kesusahan yang besar. Dan mereka telah mencuci jubah mereka. Ya. Dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Jadi orang-orang ini, orang-orang kafir tadinya, orang-orang durhaka tadinya, terima kasih, orang-orang najis tadinya, orang-orang yang tidak karu-karuan, orang bejat, orang brengsek, orang apapun juga. Tapi satu perkara, mereka mau dibenarkan oleh darah Tuhan, bahkan mau dikuduskan oleh darah Tuhan.
Ayat mengatakan mereka seperti dibaptis dalam darah. Ya. Ayat mengatakan keluar dari kesusahan besar. Tuhan katakan itu darah anak domba. Mereka seperti keluar dibaptis dalam darah. Dan akibatnya apa? Pakaian mereka putih bersih, berkilau-kilauan, layak melayani Tuhan di hadapannya. Perhatikan, kali ini ya, kalau emas yang murni itu berbicara tentang iman yang murni, apa harga yang harus kita bayar? Kita harus bisa bertahan di dalam pencobaan. Sebab ada sesuatu yang tidak murni, ada sesuatu yang tidak benar, ada sesuatu yang tidak kudus. Tuhan izinkan masuk dalam pencobaan. Sedangkan pakaian putih, orang-orang kudus ya. Perhatikan, orang-orang kudus. Tetapi kenapa Tuhan tetap izinkan ada kesusahan besar, ada penderitaan besar, kalau ada sakit-sakit besar, ada masalah-masalah besar? Kenapa? Tuhan katakan itu adalah cara Tuhan untuk membuat pakaian putih itu bukan hanya sekedar putih, tapi putih berkilau-kilauan. Itulah pakaian mempelai. Seperti putihnya pakaian anak-anak Harun, seperti itu nanti akan kita hadapkan diri di hadapan Tuhan. Tidak telanjang, tapi pakaian kita pakaian perhiasan kemuliaan. Perhatikan, apa ini? Ujian. Bukan lagi cobaan, tapi ujian. Apa itu ujian? Suatu penderitaan. Bukan karena salah. Kalau pencobaan itu datang dari iblis, kenapa Tuhan izinkan? Sebab ada kesalahan dan kita ketidakbenaran. Tetapi ujian itu datang dari Tuhan. Kenapa? Tuhan ingin membuat hidup itu berkilau-kilauan, benar-benar murni, benar-benar suci. Nah, di dalam kitab 1 Petrus pasal yang keempat, Tuhan katakan, bagaimana kita rela mengalami ini? Kita rela sampai kita seperti dibaptiskan. Ya. Nggak ada bagian yang tidak masuk. Seperti mereka dicelupkan dalam darah. Mereka dicelupkan dalam darah dan saat mereka bangkit, mereka mengalami, ya, mereka putih bersih berkilauan, layak berdiri di hadapan Tuhan. Ya, ya, silakan baca. Apa tadi? 1 Petrus. Ya, 1 Petrus pasal 4 ayat 12. 1 Petrus 4 ayat yang ke-12. Ya, rela. Sampai kita rela. Tadi kita bertahan dalam pencobaan, tetapi sekarang kita rela mengalami penderitaan. Walaupun bukan kesalahan kita, bukan lagi karena kesalahan, tetapi semata-mata karena Tuhan, demi nama Tuhan. Ya, ayat 12. 1 Petrus 4 ayat yang ke-12. Ya. Saudara-saudara yang kekasih, Ya. janganlah kamu heran akan nyala api siksaan Ya. yang datang kepadamu sebagai ujian. Ya. Seolah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Ini bukan pencobaan, ini ujian. Ya. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, sukacitalah Ya. sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Terus, Supaya kamu juga beroleh bergembira Ya. dan bersukacita Ya. pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. pada saat Yesus datang kembali, kita akan dinyatakan dengan kemuliaan. Tetapi ayat 14. Berbahagialah kamu Ya. jika kamu dinista karena nama Kristus. Perhatikan. Sebab oleh kemuliaan. Ya, bukan karena dosa, bukan karena mencuri, membunuh, berzina atau apapun juga. Tetapi karena nama Kristus, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Yesus. Sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, Ya. ada padamu. Itu roh kemuliaan. Itulah kilauan dari pakaian putih bersinar. Ya, tidak putih mangka ya, tapi putih yang berkilau-kilauan. Tuhan katakan, kenapa? Dia rela, ya, rela. Waktu ada penderitaan, bukan karena dosa. Kita sudah mengoreksi diri, tidak. Tetapi toh, kenapa masih ada penderitaan, masih ada masalah, masih ada apa? Tuhan katakan, itu adalah cara Tuhan untuk mempermuliakan kita. Sebanyak penderitaan yang kita alami, sebesar penderitaan yang kita alami, sebesar itu juga kemuliaan yang Tuhan berikan. Sebab Tuhan katakan, waktu kita mengalami aniaya, waktu kita dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Sebanyak penderitaan, sebanyak sakit penyakit, bukan karena salah yang kita alami, sebanyak itu juga Tuhan berikan kemuliaan. Sebesar kerelaan hati kita, ya, tidak bertanya-tanya kenapa Tuhan sudah inilah melayani, sudah semuanya, tapi kenapa kok masih susah, kok masih ini?
Nggak bertanya-tanya, nggak heran. Tuhan katakan jangan heran. Apalagi sampai mengatakan Tuhan engkau nggak adil. Orang jahat tambah kaya, orang benar, orang kudus kok engkau izinkan mengalami demikian? Tidak. Tuhan katakan itu memang bagian kita, sesuai dengan bagian yang harus kita alami. Sebab apa? Sebab Tuhan mempersiapkan kita untuk mengalami kemuliaan saat Dia datang kembali. So mengalami demikian, amin. Yang kedua ya, saya lanjut aja cepat ya. Yang ketiga apa ya? Yang ketiga apa? Ini harga yang kita bayar, rela. Yang ketiga adalah ya, minyak untuk melumas matamu ya. Minyak untuk melumas. Tuhan katakan, belilah daripadaku minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Dalam beberapa terjemahan yang saya lihat ya, kalau kita baca minyak, pandangan kita minyak itu cair ya. Tetapi apa yang dituliskan ini dalam banyak terjemahan disebutkan salf ya. Salf juga itu minyak. Kalau salf itu sudah panaskan akan cair ya. Ini salf mata khususnya. Tuhan katakan, belilah daripadaku minyak untuk melumas matamu. Apa ini minyak yang dimaksudkan oleh Tuhan? Minyak tidak lain adalah Roh Kudus. Jadi emas itu adalah ya, iman yang murni. Pakaian putih, itulah perbuatan-perbuatan benar, orang-orang kudus. Ini pakaian kemuliaan, pakaian pelayanan. Ini kepercayaan Tuhan berikan. Asal kita rela untuk mengalami penderitaan, bukan karena salah. Tapi yang ketiga, Tuhan akan memberikan kita minyak, Roh Kudus, untuk melumas mata kita. Kenapa? Kita hidup di dalam kegelapan. Orang buta itu orang hidup dalam kegelapan. Tapi Tuhan katakan kalau mata itu dilumas, diobati, maka mata nanti akan melihat makin hari makin jelas, makin hari makin jelas. Sampai satu saat ayat mengatakan mata hati kita dapat melihat dengan terang. Nah, apa harga yang harus kita bayar? Sebab namanya salep mata. Saya teringat waktu kecil obat kami itu cuma satu mungkin ya. Kalau kami sakit, panas, ya tidak usah diobati, tidur saja, nanti sembuh-sembuh sendiri ya. Tapi kalau luka, cuma itu obat. Kalau kita bilang obat luka, salep luka itu pagoda apa itu ya, salep pagoda ya, zaman dulu lah. Nah, salep itu diberikan ke tempat di mana ada kekurangan, ada sakit atau luka. Nah, kalau menjadi kekurangan kita mata, maka salep itu diberikan kepada mata kita. Nah, itu kita lihat di dalam satu cerita tentang Tuhan menyembuhkan orang buta di dalam kitab ya, kita baca dalam kitab Injil Yohanes pasal 9, kitab Injil Yohanes pasal 9, Injil Yohanes pasal yang ke-9, kita lihat ini salep untuk melumas mata. Injil Yohanes pasal 9 ya. Kitab Injil Yohanes pasal 9 ya. Ini harga yang harus kita bayar. Injil Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang sudah bisa baca ayat yang pertama, tapi kita akan baca ayat yang keempat saja ya. Ayat yang keempat. Yohanes 9 ayat yang keempat. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia ya, yang mengutus aku ya. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Terus selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Ayat yang ke-6, perhatikan. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ya, ia meludah ke tanah ya, dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah. Perhatikan. Lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Pada mata orang buta itu. Teruskan. Dan berkata kepadanya, ya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Ya. Siloam artinya yang diutus. Terima kasih dan seterusnya ya. Jadi kita lihat ini bahwa Tuhan bekerja itu dengan begitu banyak cara. Untuk satu penyakit buta ada begitu banyak cara. Nah, khususnya orang buta di tempat ini ayat mengatakan Tuhan bekerja lewat apa? Dia meludah. Waktu dia meludah, tanah itu dia aduk-aduk jadi semacam pasta, saudara, semacam salep. Taruh ke mana, saudara? Mata. Apa yang merupakan ludah itu? Sesuatu yang keluar dari mulut Tuhan itu ayat mengatakan apa yang keluar dari mulut Tuhan itu adalah firman. Tanah itu menunjukkan tabiat kita, manusiawi kita ini, daging kita ini yang banyak dengan kekurangan, kelemahan. Selama kita hidup dalam daging ada begitu banyak firman yang mengena pada kekurangan kita.
Itu kalau kita bisa menerima teguran Tuhan, seperti kita menerima salep itu, walaupun itu becek, itu pasta itu dimasukkan ke mata. Kalau dia protes, Tuhan, kepada orang buta lain engkau tidak bekerja dengan cara demikian, kenapa kepada saya engkau bekerja demikian? Itu becek itu yang kotor itu, yang jijik itu engkau taruh ke mataku. Kalau dia tidak mau menerima itu, dia tidak akan sembuh. Tetapi orang buta itu dia menerima, walaupun itu seperti dia dipermalukan. Coba bayangkan, saudara. Ya, itu salep terbuat dari ludah, saudara. Ludah itu sendiri bau, ya. Itu becek itu lagi kena pada mata. Mata itu dekat dengan hidung, saudara. Ya, perhatikan. Tetapi dia mau menerima. Dia mau menerima. Dia lapang dada untuk menerima pekerjaan dari Tuhan. Maka kita lihat, maka dia kemudian mengalami disembuhkan. Bagi kita di hari-hari ini harga yang harus kita bayar. Nah, saya akan perlihatkan di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-16, pekerjaan dari Roh Kudus itu apa buat kita, supaya kita bisa melek, supaya kita tidak hidup dalam kegelapan, supaya kita bisa melihat. Injil Yohanes pasal 16, saya akan perlihatkan ini pekerjaan Roh Kudus. Kalau kita tidak mau menerima, tidak akan sembuh. Tapi karena kita mau menerima, maka kita akan lihat makin hari makin terang, makin hari makin terang, makin hari makin terang, makin hari makin terang. Oh, haleluya. Seperti orang yang menerima ini juga, ya. Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-8, ya, atau ayat yang ke-7, Roh Kudus itu minyak. Itu salep mata. Dan kita dengarkan apa perkataan, ya. Apa pekerjaan dari Roh Kudus itu? Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, ya, ada lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Ya. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Ayat yang ke-8 perhatikan. Dan kalau ia datang, perhatikan ini penting. Ia akan mengisafkan dunia akan dosa, menyadarkan dunia akan dosa, kebenaran, menyadarkan dunia akan kebenaran, dan penghakiman, menyadarkan dunia akan penghakiman. Terima kasih, ya. Jadi kita lihat ini pekerjaan dari Roh Kudus, sehingga kita boleh mengalami. Kalau kita merasakan Roh Kudus itu bekerja dalam kehidupan kita, menyadarkan. Kalau kita bisa menerima itu, sebenarnya seperti kita kena salep mata, minyak untuk melumas. Ayat mengatakan, saat Roh Kudus itu menyadarkan kita akan dosa kita, cepat sadar. Jangan berbantah-bantah. Iya, tapi saya begini karena ini. Jangan. Tapi ia mengatakan, ya, aku yang salah. Iya, bagaimanapun saya yang salah, ya. Saya minta ampun. Kita sadar akan dosa kita. Kita sadar akan kebenaran. Kita mau hidup benar. Tapi juga kita sadar adanya penghakiman. Itu semua pekerjaan Roh Kudus. Cepat sadar. Kalau kita sadar, kita akan lihat makin hari kita makin terang penglihatan kita. Sampai satu saat Rasul Paulus katakan dalam 1 Efesus pasal pertama, suratan Efesus pasal pertama, ayat yang ke-18, mata hati kita, ayat 17 dan ayat 18, mata hati kita akan terang. Sebab apa? Roh Kudus bekerja dan kita taat. Oh, haleluya. Efesus pasal yang pertama, ayat 17 dan 18. Ayat yang ke-17. Ya. Dan meminta kepada Tuhan kita Yesus Kristus, ya, yaitu Bapa yang mulia itu, perhatikan, supaya ia memberikan kepadamu, ya, roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan, ya, benar. Mengenal Dia itu melihat dengan jelas. Bahkan sampai satu saat ayat mengatakan kita bisa mengenal Dia sedemikian jelasnya. Kita mengenal Dia sebagaimana Dia mengenal kita. Sekarang pengenalan kita masih samar-samar, sebab kita belum sempurna mengalami, ya, pekerjaan Roh Kudus. Tetapi hari demi hari Roh Kudus itu bekerja. Kita makin mengenal, tidak lagi samar-samar. Kita mengenal Dia seperti Dia mengenal kita. Begitu sempurna, ya. Kita mengenal Dia mengenal kita dengan sempurna. Kita pun mengenal Dia dengan sempurna. Teruskan. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, ya, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, ya, betapa kayanya kemuliaan bagi yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Terima kasih. Jadi kita lihat ini yang harus kita alami di saat Roh Kudus bekerja. Walaupun sepertinya kita dipermalukan, tapi sebenarnya kita sedang diangkat dalam kemuliaan. Oleh sebab itu di hari-hari ini kita harus mengalami ini.
Ada 3 karakter Roh Kudus yang harus kita pegang. Saya akan cepat saja. Kita harus perhatikan ini. Yaitu nomor 1, Roh Kudus itu pribadi yang sensitif. Sensitif. Oleh sebab itu kita harus menikmati ini ya. Sensitif untuk sesuatu yang tidak benar. Ananias dan Safira, Petrus tidak tahu bagaimana apa yang terjadi di belakang sana. Tapi karena Petrus itu penuh dengan Roh Kudus, ya, Ananias dan Safira datang, dia langsung tahu. Kenapa? Engkau punya pikiran jahat. Engkau mendustai Roh Kudus. Roh Kudus itu sensitif. Kalau ada sesuatu yang tidak benar, dia akan segera menyatakan. Dia akan segera menyatakan. Tapi juga sensitif terhadap kehendak Tuhan. Oleh sebab itu kalau kita mengaku kita diurapi, tapi salah, kita tidak sensitif, ya. Itu urapan dari mana? Roh Kudus itu sensitif. Sangat sensitif untuk ketidakbenaran, untuk ketidaksucian. Tapi juga dia sensitif terhadap kehendak Tuhan. Roh Kudus itu memampukan kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Tanpa Roh Kudus, kita tidak bisa mengerti kehendak Tuhan. Roh Kudus itu sensitif, biar kita boleh menerima itu. Yang kedua, Roh Kudus juga adalah pribadi yang tidak toleran. Dia sensitif, dia menyatakan. Tetapi juga dia tidak toleran. Tidak bisa disuap. Tidak apa-apa, yang penting kamu melayani, yang penting kamu berkorban, tidak apa-apa, nanti jadi benar-benar sendiri. Tidak. Dia tidak bisa disuap. Tetapi juga yang ketiga, dia begitu tegas, begitu kuat. Tapi yang ketiga, Roh Kudus adalah pribadi yang tidak berbantah-bantah. Kalau Roh Kudus menyatakan, menginsafkan, dan tidak mau berubah sesuai dengan kehendak Roh Kudus, maka Roh Kudus tidak berbantah-bantah. Dia tidak akan ngotot, ayo kamu harus berubah, ayo kamu harus. Dia memberikan kita kesempatan, dia memberikan kita pencerahan. Ada pencerahan, kita bisa menyadari. Tapi kalau tetap ngotot, Roh Kudus tidak berbantah-bantah. Roh Allah tidak berbantah-bantah dengan manusia. Manusia yang berbantah-bantah akan ditinggalkan oleh Roh Kudus. Dan sudah tahu apa yang terjadi kalau Roh Kudus meninggalkan dia. Roh jahat itu akan masuk. Oleh sebab itu, biar hari-hari ini kita mohon Tuhan, dalam banyak hal saya tidak mengerti, saya tidak tahu salah atau benar. Tapi Roh Kudus itu turun dalam aku. Tuhan, saya mau patuh, saya mau taat, saya mau dengar-dengaran. Seperti orang buta yang berjalan, tapi dalam tuntunan Roh Kudus, saya percaya kita dituntun makin hari makin baik, makin hari makin baik. Bahkan sampai satu saat kita akan mengalami kemuliaan bersama dengan Tuhan. 3 perkara ini Tuhan katakan ada harga yang harus kita bayar. Kita mau, ya kita rela, ya, masuk dalam pencobaan, kita bertahan dalam pencobaan, kita rela menerima ujian, tapi juga kita harus menerima teguran-teguran pekerjaan Roh Kudus saat menyatakan apa-apa yang tidak benar di dalam kehidupan kita. Inilah firman Allah, semoga ini menjadi berkat buat kita. Tuhan layakkan kita masuk dalam kemuliaannya, ya. Kita akan nyanyikan satu lagu, kita akan mempersiapkan diri untuk menerima tubuh dan darah Tuhan. Pelayan perjamuan suci segera tampil ke depan, kita akan nyanyikan satu lagu ini, ya. Nyanyian Psalm nomor 131.